Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desakdia Pusparani, NIM P1012024 kelas C, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Tadulako. Iya baik, jadi materi yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu tentang penyediaan fasilitas sanitasi dan air bersih bagi pengungsi korban bencana gempa di Dusun Lendang, Kabupaten Lombok Barat. Pokok pembahasan pertama yang akan dibahas yaitu tentang bagaimana sih fasilitas sanitasi dasar. Jadi pengertian sanitasi dasar itu sendiri adalah upaya dasar dalam meningkatkan kesehatan manusia dengan cara menyediakan lingkungan sehat yang memenuhi syarat kesehatan. Jadi gempa bumi besar yang melanda Pulau Lombok pada akhir bulan Juli sampai Agustus 2018 telah menyebabkan korban jiwa, korban luka, dan kerusakan berbagai sarana dan prasarana serta tempat tinggal. Setelah terjadinya bencana alam, kejadian penyakit infeksi yang disebabkan oleh bencana alam seperti gempa bumi umumnya akan meningkat. Hal ini terjadi akibat kerentanan sistem kesehatan di suatu wilayah dan gangguan pemenuhan kebutuhan dasar seperti air bersih, sanitasi, tempat perlindungan, dan pelayanan kesehatan. Meskipun pada masa awal pasca gempa, umumnya masalah kesehatan yang dihadapi adalah korban jiwa, fraktur tulang, dan luka-luka akibat tertimpa reruntuhan bangunan. Namun karena meningkatnya jumlah penduduk terdampak yang mengungsi ke pusat-pusat evakuasi, kejadian penyakit-penyakit yang berhubungan dengan kepadatan, air bersih, sanitasi, dan hygiene dapat meningkat. Oleh karena itu, penyediaan air bersih dan fasilitas sanitasi merupakan langkah penting untuk mencegah terjadinya wabah penyakit infeksi. Adapun tujuan penyediaan air bersih dan fasilitas sanitasi ini sangat penting untuk menjaga bahkan meningkatkan kualitas kesehatan penduduk dalam jangka panjang. Berdasarkan data dari 137 negara di dunia, faktor lingkungan seperti ketersediaan air bersih dan sanitasi merupakan faktor kedua tertinggi yang berkontribusi terhadap terjadinya stunting secara global setelah retriksi pertumbuhan janin dalam kandungan. Stunting adalah gangguan pertumbuhan linear panjang atau tingginya badan pada fase awal kehidupan yang mengakibatkan kegagalan mencapai potensi tinggi badan genetik di masa dewasa. Upaya ini ditujukan untuk menyelamatkan korban semaksimal mungkin guna menekan angka morbilitas dan mortalitas. Hal ini dipengaruhi oleh jumlah korban, keadaan korban, geografi, lokasi, fasilitas yang tersedia di lokasi, dan sumber daya yang ada. Pemanfaatan fasilitas sanitasi dan masalah yang sering terjadi di lapangan. Meskipun air bersih telah didistribusikan ke penampungan-penampungan air di lokasi pengungsian oleh PMI atau Palang Merah Indonesia, namun fasilitas sanitasi seperti toilet masih terbatas, terutama di Kabupaten Lombok Barat. Penyediaan toilet sementara di awal fase pemulihan masih terfokus di Kabupaten Lombok Utara dan akan memerlukan waktu untuk mencakup area terdampak lainnya. Berdasarkan survei pendahuluan yang dilakukan oleh tim, warga pengungsi gempa di beberapa tempat di Lombok Barat, seperti di Desa Selat, Kecamatan Narmada, dan Dusun Guntur Macan, Kecamatan Gunung Sari, menggunakan air sungai untuk mandi, mencuci, dan buang air. Hal ini dapat meningkatkan pencemaran lingkungan, resiko penularan penyakit, dan masalah gizi pada balita seperti stunting. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan akses warga pengungsi di Dusun Lendangre, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat terhadap air bersih dan fasilitas sanitasi berupa toilet, kamar mandi, dan tempat cuci. Dalam menentukan spesifikasi fasilitas sanitasi bagi warga pengungsi, beberapa aspek yang dipertimbangkan oleh tim pengabdian adalah 1.
memenuhi kriteria fasilitas sanitasi yang baik menurut WHO, yaitu adanya pembatasan kontak antara ekskreta atau kotoran dengan manusia. 2. Dapat dikerjakan oleh tenaga lokal. 3. Menggunakan bahan yang mudah diperoleh dan tahan lama. 4. Sesuai dengan budaya lokal. 5. Dapat terus digunakan setelah masa tanggap darurat selesai. Berdasarkan pertimbangan tersebut, fasilitas sanitasi yang dibangun harus memiliki spesifikasi sebagai berikut. 1. Menggunakan pondasi yang lebih tinggi dari permukaan tanah di sekitarnya. 2. Lantai terbuat dari semen. 3. Memiliki satu jamban keramik jongkok untuk setiap ruang toilet. 4. Memiliki rangka dinding dari baja atau baja ringan. 5. Menggunakan pintu dan atap dari bahan spandek. 6. Disediakan satu keran dan ember air untuk setiap ruangan toilet. 7. Sepi tank kedap air dengan jarak minimal 10 meter dari sumber air atau sumur terlindung. Sumber air untuk fasilitas sanitasi diambil dari sumur terdekat menggunakan pompa listrik yang disalurkan melalui sistem pipa dan disediakan tandon untuk menampung air. Jumlah fasilitas sanitasi yang dibangun terutama bergantung pada ketersediaan lahan. Namun diupayakan agar pada setiap lokasi dibangun setidaknya 3 kamar mandi masing-masing dengan jamban dan 1 tempat cuci. Pembangunan fasilitas sanitasi dilakukan oleh tim pelaksana teknis yang ditunjuk oleh tim pengabdian bekerjasama dengan warga setempat. Sekian penjelasan materi mengenai penyediaan fasilitas sanitasi dan sarana air bersih. Saya ucapkan terima kasih.